Bab 121. Chuck Cannon mengabaikan mereka. Dia di sini untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pemeran utama wanita. Dia bisa mengusir mereka hanya dengan memberi perintah kepada staf di sini. Namun, tidak perlu baginya untuk melakukannya. Chuck sudah membaca naskah Bibi Logan. Telah memberinya sekarang. Syuting akan dimulai bulan depan. Karena itu, mereka harus bergegas dan bersiap untuk itu. Chuck melihat sekeliling aula. Ada banyak aktris cantik di sini. Beberapa dari mereka mengenakan celana jeans ketat sedangkan beberapa mengenakan rok pendek. Kebanyakan dari mereka memperlihatkan kaki ramping mereka yang indah. Mungkin aku bisa memilih pemeran utama wanita di antara mereka, pikir Chuck. Namun, aktris ini tidak melihat Chuck sama sekali. Beberapa dari mereka bahkan mengenakan pakaian dari merek terkenal. Mengejek Chuck. Mereka berbicara di belakangnya dan menertawakannya. Beberapa dari mereka bahkan memandang Chuck dengan jijik. Chuck merasa tidak berdaya. Maukah Anda memperlakukan saya dengan cara ini jika Anda tahu bahwa saya dapat memutuskan siapa pemeran utama wanitanya? Dia pikir. Aku khawatir kalian semua akan menjilatku. Chuck mulai memperhatikan para aktor juga. Mereka semua sangat tampan. Pemeran utama pria sudah dipilih. Mereka masih membutuhkan 5 aktor lagi untuk peran lain. Adapun peran lainnya, mereka bisa mendapatkan beberapa aktor di tempat lain. Namun, semua aktor ini melemparkan pandangan bermusuhan pada Chuck. Chuck tidak ingin membuang waktunya di sini. Dia ingin cepat menyelesaikan ini dan kemudian pergi mengunjungi Yvette. Dia ingin tinggal berdua dengan Yvette dan tidak melakukan hal lain. Dia hanya ingin mengagumi wajah cantik dan sosok baik Yvette. Chuck melihat sekeliling tetapi sutradara tidak terlihat. Bolehkah saya tahu di mana Direktur Erika Yannick? Chuck berjalan mendekat dan bertanya. Dia melihat sutradara di acara TV sebelumnya. Dia adalah sutradara yang sangat berbakat dan cantik. Tidak ada yang menjawab pertanyaan Chuck. Mereka mengerutkan kening dan sepertinya terganggu oleh Chuck. Boleh saya tahu apakah Direktur Erika Yannick ada di sini? Chuck hanya bisa mengulangi pertanyaannya. Mengapa kamu mencari direktur? Apakah kamu kerabat direktur? Mengapa kamu ingin melihat direktur begitu kamu baru saja tiba di sini? Salah satu dari mereka berkata. Apakah kamu pikir kamu pemeran utama pria? Beraninya kamu meminta direktur untuk bertemu denganmu? Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk bertemu direktur? Benar juga. Kenapa tidak menunggu sutradara saja, seperti yang kita semua lakukan sekarang? Mau lompat antrian? Tidak akan terpilih jika tidak pandai berakting. Melompati antrian. Kenapa kamu masih berbicara dengannya? Kamu membuang-buang waktu. Dia hanya ingin dekat dengan sutradara karena dia wanita yang cantik. Ya, kurasa sutradara bahkan tidak akan repot-repot menatapnya bahkan jika dia berlutut di depan dia. Orang-orang ini berbicara dengan agresif. Suara mereka penuh dengan kemarahan dan penghinaan. Setelah mendengar semua ini, Chuck mengerutkan kening. Ah, bajingan ini. Dia pikir. Chuck tidak ingin berbicara dengan mereka lagi. Dia berjalan ke dalam. Namun, seorang pria tampan menghentikan Chuck. Chuck mengenal pria ini. Dia muncul di serial TV terbaru. Dia mungkin berusia 20-an. Namun, dia sangat sombong. Dia berperilaku seolah-olah dia telah menjadi pemeran utama pria di banyak serial TV. Dia mengangkat tangannya dan berkata dengan tidak sabar, apa yang kamu coba lakukan? Semua orang mengantri di sini. Mengapa kamu melompati antrian? Ya, dia benar-benar tidak punya sopan santun. Dia ingin dekat dengan sutradara. Sekarang, dia bahkan ingin melompati antrian. Bagaimana dia bisa menjadi aktor? Sungguh memalukan. Berbaris. Beberapa aktor datang dan menatap Chuck. Mereka melemparkan pandangan bermusuhan pada Chuck seolah-olah mereka akan memukulinya. Tolong jangan terlalu banyak berpikir. Saya tidak ingin bersaing dengan Anda untuk sisa peran dalam ini. Film. Aku. Kata Chuck. Namun, aktor tampan itu menyela Chuck. Dia berkata dengan sinis, ya, apa yang kamu inginkan jika kamu tidak ingin bersaing dengan kami untuk peran lainnya? Apakah kamu mencoba menjadi pemeran utama pria? Haha. Ini sangat lucu. Kamu sama sekali tidak tampan. Beraninya kamu mencoba menjadi pemeran utama pria. Tidakkah kamu tahu bahwa mereka sudah memilih aktor untuk pemeran utama pria? Haha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Chuck mengerutkan kening. Tiba-tiba, seorang pemuda tampan berkacamata hitam masuk. Dia diikuti oleh 5 atau 6 orang. Kebanyakan dari mereka adalah asistennya. Mereka semua membawa barang-barang untuknya. Dia tampak seperti seorang superstar. Dia menggendong seorang wanita cantik di tangannya. Dia mengenakan hot pants, memperlihatkan kakinya yang panjang dan ramping.
Dia juga mengenakan t-shirt putih transparan. T-shirt diikat, memperlihatkan pinggang rampingnya yang sangat menawan. Wow! Ini Jayden Anders, pemeran utama pria di film itu. Dia sangat tampan. Dia cukup populer baru-baru ini. Ya, kudengar mereka telah membuat keputusan internal untuk memilihnya sebagai pemeran utama pria di film ini. Aku benar-benar iri. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihatnya datang ke sini bersama pacarnya, Chanelle Wills? Ya, dia pasti mencoba merekomendasikan Chanelle untuk menjadi pemeran utama wanita karena dia adalah pemeran utama pria. Oh, tidak. Aku ingin menjadi pemeran utama wanita. Jangan pikirkan lagi. Aku sudah menyerah. Jayden sangat terkenal. Sutradara pasti akan setuju dengannya jika dia mengajukan permintaan. Kedatangan Jayden menimbulkan kegemparan di aula. Banyak aktris yang fangiling padanya. Chuck melirik Jayden. Dia memang cocok menjadi pemeran utama pria di film ini. Selain itu, dia cukup terkenal. Pria yang menghentikan Chuck barusan berjalan ke arah Jayden. Dia menunjuk Chuck dan berkata, "Kakak Jay. Dia akan bersaing denganmu untuk menjadi pemeran utama pria di film ini." Ya. Dia mungkin kerabat direktur. Dia mencoba mendekati direktur begitu dia baru saja tiba. Kurasa orang yang kau maksud sebenarnya adalah seekor anjing, kan? Hanya seekor anjing yang akan selalu mencari tuannya. Haha. Banyak orang menertawakannya. Jayden melepas kacamatanya dan menatap Chuck. Kemudian, dia berkata dengan sinis, apakah dia mabuk? Mungkin itu sebabnya dia ada di sini. Haha, kupikir juga begitu. Dia sama sekali tidak tampan. Kakak Jay jauh lebih tampan darinya. Seorang pria tampan berkata. Dia harus menjilat Jayden. Dia ingin menjadi pemeran utama pria kedua. Sayang, tolong usir dia. Beraninya dia mencoba menjadi pemeran utama pria, kata Chanelle. Apa yang harus dia lakukan jika Chuck menjadi pemeran utama pria? Jayden mengangguk dan menunjuk Chuck dengan kacamata hitamnya. Ya, tolong pergi dari sini sekarang. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan peran apapun dalam film ini sama sekali. Pergi dari sini sekarang. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Jayden ada di sini? Kamu sangat tidak tahu malu. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kami. Beraninya kamu datang ke sini? Hati-hati. Kakak Jay akan melarangmu mendapatkan peran apapun di film apapun jika dia marah. Beberapa dari mereka mendukung Jayden. Mereka mencibir pada Chuck. Chuck melirik Jayden dan berkata, apakah kamu begitu berpengaruh? Ya. Jayden datang dengan Chanelle di pelukannya. Kurasa sebaiknya kau pergi dari sini sekarang sebelum aku marah. Kalau tidak, aku akan mengakhiri karirmu di bidang ini. Ya, kurasa lebih baik kamu pergi sekarang sebelum aku marah. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu menjadi pemeran utama pria di film ini, kata Chuck dengan tenang. Apakah kamu mencoba menakutinya? Apakah kamu pikir kamu bisa memutuskan apakah dia pemeran utama pria dalam film ini? Kata Chanelle dengan marah. Sungguh orang yang tidak tahu malu. Beraninya dia berbicara kepada Jayden dengan cara seperti ini? Dia pikir. Sialan. Aku akan mengakhiri karirmu di bidang ini. Jayden menyipitkan matanya dan mencibir. Ya, apakah kamu mencoba mengakhiri karir aktingmu sendiri? Kakak Jay, akhiri dia sekarang. Yap, kamu harus melakukan itu. Dia orang yang tidak tahu malu. Dia pasti akan merusak reputasi kita. Semua orang berkumpul di sekelilingnya. Kurasa karirmu yang akan berakhir. Kamu bisa pergi sekarang. Kata Chuck sambil menatapnya. Haha. Apa kamu mencoba pamer di depanku? Jayden tertawa terbahak-bahak. Dia merasa seolah-olah dia telah mendengar lelucon. Percaya atau tidak, aku akan mengusirmu sekarang, kata Jayden sambil menyipitkan matanya. Kamu bukan lagi pemeran utama pria. Jadi, kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk muncul di sini. Chuck menggelengkan kepalanya dan berkata. Jayden sangat tidak senang. Haha. Apakah dia bodoh? Kurasa begitu. Dia punya nyali untuk memecat Jayden. Kamu, dan kamu. Silakan pergi sekarang. Chuck memandang orang lain dan berkata. Semua orang memandang Chuck dan tertawa. Sialan. Jayden menatap Chuck. Dia merasa malu setelah dihina oleh Chuck di depan banyak orang. Bagaimanapun, dia masih seorang superstar. Apakah kamu tidak mengerti apa yang baru saja saya katakan? Silakan pergi sekarang, ulang Chuck. Beberapa orang mengelilinginya. Yang lain memandang Chuck dengan tidak sabar. Mereka semua sangat marah. Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian hitam menyerahkan tag karyawan kepada Chuck. Chuck mengambilnya dan menggantungkannya di lehernya.
Ada satu kata di situ, pembuat film. Bab 122. Semua orang jatuh ke dalam keheningan yang mati. Mereka semua tercengang, termasuk Jayden Anders dan Chanele Wills. Suasana di aula sangat tegang. Apakah dia pembuat film? Seseorang bertanya. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini berarti dialah yang telah berinvestasi dalam film ini? Apakah itu berarti dia tidak di sini untuk menjadi pemeran utama pria? Wow! Kurasa dia benar-benar memenuhi syarat untuk meminta kita pergi. Dia bosnya. Ya Tuhan. Kenapa dia bersikap rendah hati? Untungnya, aku tidak menghinanya barusan. Kuharap dia tidak memintaku pergi. Aku juga. Aku tidak menghinanya juga. Beberapa detik kemudian, semua orang mulai membicarakan apa yang telah terjadi. Mereka tidak lagi memandang rendah Chuck atau mencemoohnya. Mereka memiliki sopan santun sekarang. Beberapa aktris bahkan menatap Chuck. Apakah kamu pembuat film itu? Jayden kembali sadar dan bertanya. Dia menatap Chuck. Ya, kamu bisa pergi sekarang, kata Chuck. Tidak. Chanele cemas. Dia akan menjadi pemeran utama wanita. Bagaimana mungkin dia menjadi pemeran utama wanita jika Jayden bukan pemeran utama pria lagi? Orang lain yang ditunjuk oleh Chuck memiliki wajah yang tampak pucat. Bocah tampan yang menghentikan Chuck barusan sangat menyesal. Dia bahkan melemparkan pandangan memohon pada Chuck. Aku khawatir kamu tidak punya hak untuk memintaku pergi. Jayden mencibir. Dia sangat populer sekarang. Juga, perusahaan film telah membuat keputusan internal untuk meminta Jayden menjadi pemeran utama pria. Bagaimana mungkin seorang pembuat film memiliki hak untuk memecatnya? Beraninya kau mencoba memecatku, pikir Jayden. Jayden berpuas diri karena dia sangat populer. Kamu hanya seorang pembuat film. Beraninya kamu menyinggung saya. Apakah Anda ingin kehilangan pekerjaan Anda, pikir Jayden. Yap. Saya belum pernah mendengar tentang Anda. Anda pasti hanya pembuat film nominal. Apa yang Anda lakukan di sini? Beraninya Anda memecat Brother Jay. Apakah Anda lupa bahwa orang yang paling populer di bidang ini adalah orang yang paling berpengaruh? Ya, kurasa bosmu akan memecatmu jika kamu berani memecat kakak Jay. Salah satu pria yang ditunjuk oleh Chuck berkata dengan sinis. Dia merasa telah mencapai ujung jalan. Karena itu, dia tidak takut lagi dengan konsekuensinya. Jayden menyeringai lagi. Chanele juga menjadi lebih berani. Siapa kamu? Kamu hanya pembuat film nominal. Beraninya kamu memecat sayangku? Ya, aku khawatir kamu akan menderita kerugian dalam film ini jika dia menarik diri dari film. Kurasa itu lebih baik Anda harus meminta maaf kepada kekasih saya sekarang. Jika tidak, Anda akan dipecat. Harap diingat bahwa film Anda akan membutuhkan bantuannya untuk mencapai peringkat tinggi, bukan Anda. Siapa pembuat film nominal? Suara wanita aneh terdengar saat ini. Kerumunan menjadi tenang karena Erika Yannick yang berbicara. Chanele dengan cepat menutup mulutnya. Erika sangat terkenal. Karena itu, Chanele tidak berani berbicara ketika Erika ada di sini. Namun, dia senang bahwa Chuck tidak bisa lagi menunjukkan otoritasnya lagi sejak Erika tiba. Sebaiknya kau menyingkir. Dia pikir. Ada apa, Direktur Yannick? Jayden bertanya dengan sopan. Erika memiliki banyak koneksi di industri film. Karena itu, dia tidak bisa menyinggung Erika. Apa yang sedang terjadi? Erika mengulangi pertanyaannya. Orang ini mengatakan bahwa dia ingin memecatku. Aku adalah pemeran utama pria di film ini. Juga, aku sudah mendiskusikan plotnya denganmu beberapa kali. Kami bahkan sudah siap untuk mulai syuting. Apakah dia cukup memenuhi syarat untuk menembak? Aku, kata Jayden dengan marah. Jayden mengutuk dalam hatinya, kamu pasti akan menderita kerugian besar di film ini jika aku tidak ada di dalamnya. Beraninya kau memecatku. Ya, saya akan melihat bagaimana Anda akan menghadapinya sekarang karena Direktur Yannick ada di sini, pikirnya pada dirinya sendiri. Sial, aku akan memintamu untuk berlutut dan memohon padaku. Baiklah, kalau begitu kamu bisa pergi sekarang. Erika berkata dengan tenang. Jayden tercengang. Sepertinya dia salah dengar. Apa? Apakah dia baru saja memintaku pergi? Dia pikir. Apakah direktur meminta Brother Jay untuk pergi? Apakah saya salah dengar? Seseorang bertanya. Ya, karakter pemeran utama pria dirancang khusus untuk Brother Jay. Semua orang juga terkejut. Bagaimana mungkin pembuat film meminta aktor populer untuk pergi? Apa-apaan? Mereka menatap Chuck dengan tidak percaya. Chanel tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Direktur Yannick akan meminta Jayden pergi. Dia pikir sutradara Yannick akan menegur pembuat film sebagai gantinya. Tanpa diduga, sutradara Yannick mendukung pembuat film tanpa ragu-ragu.
Direktur Yannick, apakah Anda yakin? Saya adalah, kata Jaden sedih. Tolong berhenti bicara. Kamu tidak ada hubungannya dengan film ini lagi. Erika menggelengkan kepalanya dan berkata. Jaden berkata dengan marah, sutradara Yannick, tolong pikirkan 2 kali. Dia hanya seorang pembuat film tanpa otoritas, saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Seorang pembuat film tanpa otoritas? Ya, ada beberapa kesalahpahaman di sini. Dia bahkan bisa ganti sutradara film ini. Erika menggelengkan kepalanya dan berkata. Apa? Jaden terkejut. Dia bahkan bisa mengubah direktur? Siapa orang di depannya ini? Yang lain bahkan lebih terkejut. Bagaimana dia bisa mengganti direktur? Apakah itu bahkan masuk akal? Apakah dia satu-satunya investor dalam film ini? Jaden berpikir sendiri. Semua orang jatuh ke dalam keheningan yang mati. Ya, untuk orang-orang yang ditunjuk oleh pembuat film, silakan pergi sekarang, kata Erika. Jaden tidak senang. Dia melirik Chuck dan mencibir. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Chanele menatap Chuck dengan mata memohon. Namun, Chuck tetap acuh tak acuh. Chanele hanya bisa menghentakkan kakinya dan pergi. Mereka yang ditunjuk oleh Chuck juga pergi dengan penyesalan. Yang lain ketakutan dan berpikir, wow, mereka benar-benar pergi. Tunggu. Chuck tiba-tiba berkata. Jaden berhenti di jalannya dan mencibir. Dia berpikir, kamu sama sekali tidak bodoh. Anda tahu bahwa Anda akan menderita kerugian besar jika saya tidak dalam film ini. Apakah itu sebabnya kamu memohon padaku sekarang? Jaden berbalik dan mencibir, apakah ada yang lain? Orang lain saling memandang. Ternyata pembuat film itu berusaha menakut-nakuti Jaden agar Jaden menghormatinya. Ya. Chuck melirik Jaden dan berkata. Kemudian, dia menatap Erika dan bertanya, Direktur Yannick, tidak apa-apa jika kita memintanya untuk berperan sebagai penjahat? Erika memandang Jaden dan bertanya, maksudmu penjahat yang pada akhirnya terbunuh oleh mobil? Betul sekali, jawab Chuck. Tidak masalah. Erika menganggukkan kepalanya dan berkata. Ya, kamu tidak harus pergi sekarang. Kamu akan berperan sebagai penjahat, kata Chuck. Apa? Aku seharusnya menjadi pemeran utama pria. Beraninya kau memintaku bermain sebagai penjahat? Jaden diliputi amarah. Orang lain terkejut. Mereka telah membaca naskahnya. Penjahat ini, yang merupakan pemerkosa, memiliki akhir yang sangat buruk. Penisnya dipotong. Kemudian, dia ditabrak mobil dan meninggal. Pada akhirnya, seorang pengemis menanggalkan pakaiannya, membiarkannya telanjang. Beraninya pembuat film meminta superstar untuk bermain sebagai penjahat? Bukankah ini penghinaan bagi Jaden? Kamu sangat cocok untuk peran ini, kata Chuck. Haha. Apa menurutmu aku akan memainkan peran ini meskipun kamu bilang aku cocok? Jaden tertawa. Dia bisa membuat keputusan untuk menerimanya atau tidak. Itu bukan terserah kamu. Kamu harus tampil baik untukku jika aku memintamu untuk melakukannya, kata Chuck. Apakah begitu, kata Jaden dengan sinis. Apakah kamu memiliki otoritas? Ya, aku sudah memberitahumu apa yang harus dilakukan. Mari kita mulai sekarang, Direktur Yannick, kata Chuck. Erika menganggukkan kepalanya. Kemudian, keduanya duduk. Apakah kamu pikir aku akan melakukan sesuai dengan apa yang kamu katakan? Biarkan aku memberitahumu, itu tidak mungkin. Jaden mencibir dan berjalan keluar. Chanele dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Tanpa diduga, Jaden berjalan kembali dalam waktu kurang dari 1 menit. Dia terlihat sangat ketakutan. Semua orang tercengang. Mengapa Jaden kembali? Apakah dia takut? Semua orang jatuh ke dalam keheningan yang mati. Aku akan memainkan peran ini. Tolong beri aku 1 kesempatan lagi. Ucap Jaden lembut. Semua orang menatap Jaden dengan heran. Apakah mereka salah dengar? Bagaimana mungkin? Superstar setuju untuk bermain sebagai penjahat? Tentu. Tolong buka bajumu sekarang, kata Chuck. Apa? Jaden tercengang. Begitu dia baru saja keluar dari aula, dia menerima telepon dari agennya. Agennya mengatakan kepadanya bahwa dia harus memainkan peran ini. Jika tidak, karir aktingnya akan berakhir saat itu juga. Bagaimana dia bisa berani menolak? Karena itu, dia hanya bisa kembali dan memohon 1 kesempatan lagi. Kamu harus telanjang di akhir film ini. Jadi, tolong buka bajumu sekarang, kata Chuck. Jaden tercengang. Apakah dia akan melepas pakaiannya di depan semua orang? Kurasa dia tidak akan melepas pakaiannya. Seseorang berkata. Tentu saja. Dia sangat populer. Pembuat film itu jelas mempermalukannya.
Aku tidak percaya Jaden akan kehilangan martabatnya.